Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya tentunya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Jasmine, gimana nih kabarnya Jasmine? Jujur sih hari ini agak galau, agak mendung seperti cuaca Jakarta hari ini ya Re. Karena kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Sumatera saat ini banyak sekali menjadi korban bencana alam, baik itu banjir bandang dan juga longsor. Betul sekali. Kamu sendiri punya saudara di sana? Aku kebetulan memang asli Sumatera Barat, tapi alhamdulillah kalau kampung aku aman sih Re, tidak terdampak bencana. Kalau Rehana gimana? Ada saudara di sana? Aku sih kebetulan ada kolega di sana. Aku juga tadi udah WhatsApp-WhatsAppan saking aku kayak khawatir banget sama kolega aku yang ada di sana, dan alhamdulillah juga katanya kampungnya memang hingga saat ini masih belum bisa untuk didatengin ke sana karena masih ada banjir, aksesnya juga tertutup. Tapi untuk dianya sendiri dan juga keluarga alhamdulillahnya masih aman di sana. Oke, dan nanti juga kita akan mengupdate informasi terkini dari lokasi bencana, Re. Karena kita ketahui bahwa ini tidak hanya mendampak satu provinsi, tapi 3 provinsi begitu. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara begitu, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana dan tentunya bagaimana proses evakuasi, bagaimana kondisi korban bencana alam di sana, Rehana. Betul, kita juga tentunya doakan ya untuk rekan-rekan kita yang lagi bertugas di sana, jaga selalu kesehatan dan juga keselamatan selalu, dan juga untuk kolega dan keluarga-keluarga kita juga semoga tetap diberikan keamanan dan juga keselamatan yang ada di sana. Teman-teman jurnalis yang bertugas juga harus tetap jaga keselamatan mereka ya. Itu dia. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Relawan bersama TNI, Polri dan warga setempat diketahui ini berhasil untuk mengevakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Pondok Pesantren Badrul Ulum, Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, proses evakuasi sempat mengalami kendala karena akses jalan yang terputus. Evakuasi jenazah terpaksa menggunakan alat berat untuk membantu menyeberangi arus sungai yang deras. Tak sampai di situ, relawan dan tim gabungan juga harus menandu jenazah untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga kini, dari total 23 korban yang dilaporkan hilang, telah ditemukan 7 orang dengan kondisi meninggal dunia, 10 orang diantaranya selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Ya pemirsa, sementara itu Polres Aceh Barat ini juga terus menurunkan pasukan untuk evakuasi terhadap korban banjir yang terisolir. Sebagian besar warga masih memilih untuk bertahan di rumahnya dengan alasan menjaga harta benda mereka. Namun, ketinggian air yang terus bertambah membuat mereka harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Adapun ini pemirsa diketahui memasuki hari ketiga sebanyak 9 kecamatan dan 64 desa terendam banjir setinggi 1 meter. Memasuki hari keempat bencana banjir yang ada di Aceh Utara Aceh, Posko Penerangan Bencana Alam menyebutkan jumlah korban meninggal dunia ini pemirsa sejauh ini mencapai 27 orang. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya teridentifikasi sebagai warga Helvetia Medan, Sumatera Utara. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari Banda Aceh menuju Medan menggunakan sebuah mobil. Sang sopir nekat menerobos banjir, namun bukannya cepat, mereka malah tak bisa menyelamatkan diri. Menurut seorang korban selamat, di antara korban tewas adalah seorang anak kecil. Sementara itu, proses evakuasi seluruh korban meninggal sulit dilakukan karena arus air masih deras. Selain itu, air keruh yang bercampur lumpur juga menyulitkan upaya evakuasi dan pencarian. Di antara para korban tewas yang telah ditemukan, ada yang dicari keluarganya selama 3 hari.
Jumlah korban meninggal dunia diperkirakan masih bisa bertambah karena sejumlah lokasi belum bisa diakses dan sejumlah kendala merintangi proses evakuasi. Ya pemirsa, tentunya dampak kerusakan dari banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh ini terus muncul ke media sosial. Kali ini pemirsa, warga mengabadikan betapa hancur wilayah Danau Lutawar yang berada di daratan tinggi Aceh Tengah Aceh. Dalam rekaman ini terlihat pemirsa bagaimana tanah disertai air meluncur deras ke danau yang ada di desa Mendale, Tekangon, Aceh Tengah. Air danau pun seketika berubah warna dari dipenuhi berbagai material longsor termasuk pohon-pohon. Para penumpang perahu di mana mereka berada terdengar panik karena luncuran longsor seolah mengejar perahu mereka. Nampak pula di kejauhan atap-atap bangunan yang langsung terkubur material longsor. Bukit juga seolah runtuh ke Danau Lutawar. Informasi lainnya adalah ini mengenai evakuasi pemirsa. Sementara ini di Birden, Aceh, tim SAR menemukan sejumlah orang yang bergelantungan di pohon kelapa untuk menyelamatkan diri dari banjir yang menggenangi sejumlah desa di sana. Dari video penyelamatan ini terlihat jelas bagaimana arus dan ketinggian banjir di sana. Arus deras terlihat menerjang wilayah yang semula adalah area desa. Sementara dari tinggi pohon kelapa yang tergenang diduga tinggi banjir mencapai 2 meter. Nampak kedua warga yang ditemukan tak terlalu jauh ini sangat kelelahan. Salah satunya malah terlihat lemas dan nyaris melepaskan pelukannya pada pohon kelapa. Pegang pohon samping kau. Tunggu. Jangan lepas dulu. Jangan lepas. Tali. Pemirsa, masih membahas mengenai dampak banjir yang berada di Aceh. Lalu seberapa dahsyat sebenarnya kekuatan banjir bandang di Aceh di desa Sukamakmur, di mana sebuah jembatan besi ini tak kuat menahan terjangan arus kuat banjir. Kita lihat bersama-sama pemirsa, jembatan ini roboh pada hari Rabu lalu saat banjir pertama kali menerjang Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Namun rekaman detik-detik jembatan Sukamakmur roboh baru meramaikan jagat media sosial dalam 2 hari belakangan. Video ini menambahkan betapa mengerikan katastrofe di Sumatera bagian utara. Kabel listrik tumbang belum? PLN matikan lo. Setrum lawe deh. Dan pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkini mengenai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Lantra dan juga Saiful. Kita akan ke Saiful terlebih dahulu. Saiful, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Silakan. Saat ini saya berada pas di depan posko penanganan bencana untuk Aceh Utara. Yang perlu kita ketahui, ini sudah memasuki hari keempat kondisi banjir melanda Aceh Utara. Dan hari ini baru kita memperoleh data terhadap berapa jumlah korban yang terjadi saat banjir bandang ini melanda Aceh Utara. Saat ini sudah ada 27 korban yang meninggal. Dan 5 orang yang diantaranya itu adalah warga dari Sumatera Utara. Dan mereka sudah dikirim melalui kendaraan truk untuk dibawa ke Medan. Semoga mereka sampai ke tujuan. Selain itu, yang perlu kita ketahui saat ini, kondisi banjir di Aceh Utara itu masih dalam kondisi tinggi, sekitar 2 sampai 2,5 meter.
Bahkan itu terjadi di 13 kecamatan sampai saat ini. Ada satu kecamatan yang paling rawan sekali, yaitu Kecamatan Langkahan. Itu berada di pelosok, dan barusan tadi di tempat ini mereka mengirimkan bantuan karena jalur untuk menuju ke sana sudah dapat dilalui secara perlahan, walaupun tidak bisa tembus secara langsung. Demikian. Jadi saat ini korban yang meninggal itu mereka sangat sulit mengevakuasi karena derasnya air yang menerjang kawasan di mana tempat terjadinya kecelakaan. Sehingga ada sebagian juga yang mungkin belum sempat terevakuasi akibat derasnya banjir. Demikian. Ya Saiful, lalu bagaimana dengan kondisi korban di pengungsian saat ini? Sampai hari ini korban di pengungsian masih bertahan dan mereka masih kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan makanan. Hari ini sudah sekian hari baru pihak pemerintah baru dapat menyalurkan akibat jalur yang dilalui ini masih sangat sulit. Bahkan seperti yang kita tahu bahwa di Lok Sekon sendiri yang begitu derasnya air yang masih melintas, dan ini sangat menyulitkan bagi para tim dari tim penanganan bencana ini untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Demikian, Jessica. Baik, Saiful, terima kasih atas laporan Anda dari lokasi langsung dari Aceh Utara. Kami juga akan mengupdate informasi bagaimana situasi di Aceh Tenggara. Aceh, sudah ada Lantra, reporter TV One yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Lantra, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Baik, pemirsa, saya dapat mengabarkan di hari ketiga pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara, air sudah mulai surut. Banjir di 16 kecamatan dan 98 desa yang terdampak. Akibatnya puluhan ribu jiwa mengungsi. Korban yang dilaporkan hilang sebelumnya 23 menjadi 26. Namun hingga saat ini telah ditemukan 10 dalam keadaan meninggal dunia. 10 ditemukan selamat. 6 lagi masih dalam pencarian tim gabungan. Rumah yang hanyut diperkirakan ratusan rumah, serta fasilitas umum lainnya, seperti 6 jembatan penghubung antara kecamatan putus, serta beberapa titik jalan nasional Aceh Tenggara menuju Gailues putus total. Keterbatasan alat berat membuka akses jalan ke lokasi terhambat, sehingga menyulitkan tim gabungan untuk melakukan evakuasi. Warga berharap pemerintah daerah secepatnya mendirikan tenda pengungsian dan membutuhkan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan air bersih. Jadi itu. Ya Lantra, Anda sebutkan tadi bahwa saat ini banjir sudah mulai surut. Lalu bagaimana dengan cuaca di Aceh Tenggara hari ini dan mungkin prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan, Lantra? Untuk saat ini cuaca di Kabupaten Aceh Tenggara cerah gitu. Ini sementara di Kabupaten tetangga yakni Gailues belum mendapat akses informasi dikarenakan beberapa titik terputus dan jaringan internet tidak dapat diakses. Menurut informasi dari Kabupaten Gailues juga mengalami banjir bandang parah dan terdapat korban jiwa. Begitu. Baik, terima kasih Lantra atas laporan Anda langsung dari Aceh Tenggara Aceh, dan sebelumnya juga ada Saiful dari Aceh Utara. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana rekan-rekan. Pemirsa, korban banjir bandang Kota Padang Panjang, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ya, pemirsa, ruko 5 pintu di kilometer 13 kawasan Puncak Kota Sungai Penuh Jambi ambruk akibat tergerus longsor. Ya, ruko 5 pintu yang berada di pinggir Jalan Nasional Penghubung Kota Sungai Sumbar via Tapan di kilometer 13 kawasan Puncak Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal ini ambruk setelah pondasi yang berada di bawahnya tergerus akibat longsor. Saat kejadian ruko tersebut dalam keadaan kosong karena dalam proses renovasi. Bagian belakang ruko ambruk dan rata dengan tanah setelah terbawa material longsor.
Warga yang berada di bantaran sungai dan perbukitan diimbau untuk waspada mengingat curah hujan tinggi dan diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Masih mengenai banjir bandang di Sumatera Barat, pemirsa, di mana korban banjir bandang di kota Padang Panjang, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia. Jumlah korban jiwa pun ini bertambah hari ini. Oke bang. Hari ini tim SAR gabungan mengevakuasi 6 jenazah di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Total jenazah yang ditemukan tim SAR hingga hari ini mencapai 26 orang. Seluruh jenazah saat ini berada di Puskesmas Kayu Tanam dan dari 6 jenazah yang ditemukan tadi dievakuasi dari tepian aliran sungai atau Batang Anai. Sementara itu masih 2 jenazah yang sedang dalam proses evakuasi. Korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini diperkirakan terus bertambah. Bupati Agam menyebut kemungkinan lebih dari 300 orang masih dinyatakan hilang. Inilah pemirsa detik-detik terjadinya banjir bandang di Nagari Salareh, Aya pada 27 November 2025 lalu. Curah hujan yang tinggi membuat air bah menyapu pemukiman warga. Pasca bencana, tim SAR mengevakuasi satu persatu korban tewas. Sudah ada lebih dari 24 orang ditemukan meninggal dunia dan diperkirakan ada 300 warga yang tertimbun reruntuhan serta tebing longsor. Ya Bu. Aspal nih. Ini ada aspal. Jalan aspal. Situasi daerah kita, baik melalui udara, kemudian langsung korban kita yang ada di hasil evakuasi kita. Jadi tadi kita dilaporkan bahwa dari yang sudah ada ini ada sekitar 50 itu masih ada di lapangan. Ini baru yang hadir ke sungai Pak, ya. Masih ada di lapangan sekitar 300 lagi yang tertimbun. Dan kita meminta tadi bantuan dari Pak Wagub, ya, Wakil Gubernur untuk bisa membantu alat. Juga ada umum juga kita nyampaikan tadi dan bantu kita segera untuk kondisi untuk naik. Pemirsa, Kepala Badan SAR Nasional memantau proses evakuasi korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Pemantauan melalui jalur udara ini memperlihatkan seberapa masif bencana banjir bandang di sana. Kita lihat bersama pemirsa, dari pantauan udara ini juga terlihat wilayah-wilayah yang masih terisolasi dan membutuhkan penanganan cepat. Ratusan warga hingga saat ini masih belum ditemukan. Basarnas sendiri memiliki rencana untuk melakukan evakuasi melalui udara. Badan SAR Nasional selaku SAR Mission Koordinator yang ada di masing-masing tempat lokasi kejadian ini bersama-sama dengan seluruh potensi SAR yang ada tentunya harus dikendalikan. Karena itu dengan titik yang begitu banyak yang ada di Sumatera, mulai Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian yang ada di Aceh, sehingga untuk perkuatan kita telah mengirim khususnya dari Basarnas Special Group dari kantor pusat, kemudian dari kantor SAR yang tidak terdampak juga kita kerahkan untuk ikut tergabung di sini. Begitu juga sarana prasarana seperti misalkan ada kapal yang ada di Tanjung Pinang, segala itu kita akan rapatkan di wilayah-wilayah khususnya perairan yang tidak tersentuh karena akses jalan yang tertutup. Begitu juga pesawat-pesawat. Kalau dilihat dari pesawat TNI Polri, kemudian ada juga pesawat Basarnas, mudah-mudahan ini bisa segera membantu untuk memulihkan. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
Longsor juga menimpa Desa Pasilaweh, Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Detik-detik tanah longsor dari bukit terekam kamera warga. Wahyu. La ilaha illallah. Wahyu ummah habis. Pantang. Allahu Akbar. Kapele. Pemirsa, kita lihat bersama longsor di Pasilaweh ini terjadi pagi kemarin. Longsor memutus akses utama Kampung Pondok menuju Asam Pulau. Tercatat 3 rumah hancur diterjang material longsor. Namun tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga terdampak bencana longsor saat ini telah diungsikan. Wahyu ummah habis. Pantang. Kapele. Sementara itu, usai banjir bandang susulan pada Jumat kemarin, hari ini terlihat ruas jalan menuju tengah kota Padang, Sumatera Barat, tertutup lumpur dan tanah yang berasal dari bukit. Karenanya pemirsa, meski banjir telah surut, warga belum bisa beraktivitas normal. Begitupun dengan petugas kebencanaan yang mencoba melakukan pertolongan. Jalan yang belum sepenuhnya layak dilalui ini adalah bypass Jalan Muhammad Hatta menuju Jalan Pasar Baru. Kemarin ruas jalan ini sama sekali tidak bisa untuk dilalui. Dan pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkini mengenai bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Sudah ada rekan kami, ada Andri Syaputra dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Andri Syaputra, bagaimana situasi di sana, bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya, terima kasih Yasmin dan Reana. Sekarang ini saya berada di tepatnya di lokasi Lembangan Naik. Di lokasi di jalan Sumatera Padang, yang mana 1 kilo di belakang saya itu jalur lokasi banjir bandang yang sudah di tempat banjir. Nah, ini sebanyak 26 korban jiwa telah dievakuasi, yang mana korban jiwa itu dari bawah sekarang ke tapi banyak sekarang beranak. Baik, Andri, nampaknya kami belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin Anda bisa gambarkan, bisa Anda ulangi juga kepada kami bagaimana situasi di sana, fasilitas umum apa yang kira-kiranya rusak sangat berat, Andri? Saat sekarang ini saya berada tepatnya di lokasi Lembangan, yang mana di belakang saya sekitar 500 meter atau setengah kilo dari lokasi saya berdiri ini adalah lokasi tempat banjir bandang yang terjadi di Kota Padang Panjang. Di sini perbatasan Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pada saat sekarang ini jalur ini tidak bisa sama sekali dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 karena putus total diterus oleh banjir bandang itu sendiri. Yang mana korban banjir bandang Kota Padang Panjang ini sudah ditemukan sebesar 26 korban yang meninggal dunia dan telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sekarang sedang menuju ke RS Bayangkara Kota Padang untuk identifikasi. Yang mana di banjir bandang di Kota Padang Panjang ini dari data BPBD sendiri banyak 34 orang dinyatakan hilang dan banyak orang sudah adanya. Ya baik, terima kasih Andri Syaputra mengabarkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Andri. Ya, pemirsa, warga Kecamatan Pauh, Kota Padang yang terdampak akibat banjir dan longsor yang terjadi diketahui ini terpaksa untuk mengungsi di SDN 2 Cupak Tengah.
Warga Kecamatan Pau sudah 3 kali pindah posko pengungsian karena air yang terus naik sehingga mengancam tempat pengungsian sebelumnya. Dan berikut laporan Hafsah Syafira dan Sadidati Tia dari lokasi di Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, SDN 02 Cupak Tangah menjadi salah satu posko pengungsian untuk warga Kecamatan Pau, Kota Padang. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam bagaimana kondisi dari pengungsian, yang mana kalau kami dapat info ini udah pengungsian ketiga kalinya warga Kecamatan Pau ini dipindahkan, begitu dikarenakan memang kondisi air yang masih terus naik, sehingga memang dari SDN 02 Cupak Tangah ini merupakan sekolah yang paling aman, titik yang paling aman untuk para warga Kecamatan Pau, Kota Padang. Ini kami akan sedikit berbincang dengan salah satu warga terdampak di sini. Saya akan mengajak Anda untuk sedikit bertanya begitu kepada salah satu warga. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yusnaini. Ibu Yusnaini. Ibu, sebelumnya kami turut prihatin apa yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat gitu. Mungkin sedikit kalau Ibu berkenan menceritakan bagaimana kronologi kalau yang Ibu ingat terkait banjir yang terjadi di rumah Ibu. Mulai dari hari Selasa pagi, terus air surut-surut, terus kami disuruh keluar, terus karena air itu sudah besar, dibawa kami ke SMP 44. Terus di situ kami mengungsi 2 hari. Baru dipindahkan ke sini. Itu Bu yang saya alami, air sangat besar Bu, rumah kami hanyut Bu. Ibu 2 buah rumah anak 1, rumah ibu 1. Yang famili ada 4 buah rumah juga. Jadi bagaimana Bu solusinya rumah kami ini Bu? Kemana kami harus tinggal lagi Bu? Tolong diusahakan pemerintah Bu, kemana kami harus dipindahkan Bu? Sebelumnya apakah sudah sempat terkena banjir daerah rumah Ibu atau ini pertama kali? Pertama kali. Pernah banjir 2 tahun yang lalu tapi tidak kena. Sekarang airnya luar biasa Bu. Kondisi keluarga Ibu bagaimana Ibu? Aman, tidak ada korban. Insya Allah aman, tidak ada korban satupun Bu. Ibu, saya turut sedih dan juga prihatin atas yang terjadi. Semoga ini menjadi yang terakhir kalinya dan pemerintah bisa dapat memperbaiki ini semua begitu Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Pemirsa, tadi kami sudah mendengar langsung bagaimana warga terdampak ini yang berada di posko pengungsian SDN 02 Cupak Tangah. Memang kondisinya beragam, mengingat bahwa SDN 02 Cupak Tangah ini menampung 3 kelurahan, begitu sehingga sebanyak 1.000 jiwa ini berada di sekolahan ini. Dan memang kalau tadi kami lihat pemantauan kami, aktivitas di sini juga sudah membaik, begitu para BPBD Sumatera Barat dan BPBD Kota Padang, maksud kami ini juga melakukan pembantuan kepada warga terdampak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pemirsa dari Padang, Sumatera Barat. Hafsah Syafira, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Ruas jalan tol Trans Sumatera di Tanjung Morawa, Deli Serdang ini ambles akibat fondasi jembatan tergerus arus banjir Sungai Seibatu, Gingging. Kami melaporkan dari ruas JMKT jembatan di kilometer 41 600 mengalami Jalan yang ambles berlokasi di kilometer 41 Jalan Tol Trans Sumatera pada jalur dari tebing tinggi menuju Medan. Jalan tol ambles sedalam 6 meter dengan lebar 25 meter. Pengendara dialihkan untuk keluar tol di gerbang Lubuk Pakam, Kemiri maupun Bandara Kuala Namu. Diduga kuat amblesnya jalan tol terjadi karena runtuhnya tanah penyangga bagian ujung jembatan
akibat erosi oleh peningkatan ekstrim debit air sungai Sei Batu Gingging. Dan kondisi tersebut terjadi setelah hujan lebat terjadi selama berhari-hari di kawasan Sumatera bagian utara. Selanjutnya, PT Jasa Marga Kuala Namu Tol memastikan untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus kendaraan. Kami melaporkan dari ruas JMKT, jembatan di kilometer 41. Operasi pencarian dan penyelamatan di sejumlah wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara ini terus berlangsung. Prajurit Batalion Infanteri 8 Marinir memperkuat operasi SAR di wilayah Kabupaten Langkat, khususnya di Desa Pelawi, Kecamatan Seilepan, Kampung Terowongan, Kecamatan Babalan. Korban yang terjebak di dalam rumah, di atap bangunan hingga yang bertahan di atas pohon dievakuasi dengan menggunakan perahu karet menyusuri arus deras. Puluhan warga termasuk anak-anak dan lansia berhasil dievakuasi. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat tetap waspada mengingat cuaca ekstrim diperkirakan masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, aksi pembobolan dan penjarahan minimarket di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara semakin meluas. Sabtu pagi tadi, ratusan warga menjarah barang-barang di sebuah minimarket yang berlokasi di kawasan alun-alun Kota Pandan. Aksi pembobolan dan penjarahan di minimarket ini diketahui telah terjadi sejak Jumat malam. Ratusan warga terlihat masuk ke dalam minimarket dan mengambil barang apa saja yang ada dan menjadi tontonan warga lainnya yang melintas. Barang-barang berupa beras, minuman, dan makanan yang ada di dalam minimarket ini ludes dibawa warga. Saat kejadian ini tidak terlihat adanya aparat keamanan di lokasi. Belum diketahui pasti apakah aksi pembobolan dan penjarahan minimarket ini murni karena warga sudah kekurangan bahan pangan atau tidak pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi. Pasalnya, Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini memang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor meliputi 20 kecamatan sehingga bahan pangan saat ini mulai sulit didapati oleh warga yang terdampak. Kita halanglah dengan kepolisian, kita suruh berjaga-jaga. Permukiman warga di Aek Parira, Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara, porak-poranda usai diterjang longsor disertai banjir bandang. Puluhan rumah warga hancur tak hanya karena dihantam dan direndam arus banjir bandang serta longsor yang terjadi pada Selasa lalu. Terlihat pemirsa kayu-kayu gelondongan menggunung di sana. Bebatuan besar juga terlihat di penjuru kampung. Di sini, pemirsa, terdata seorang nenek tak sempat terselamatkan dan saat ini tim SAR masih mencari sang nenek. Kayu-kayu besar terlihat pemirsa terbawa arus banjir bandang disertai longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Warga mengabadikan bagaimana kayu-kayu itu menutupi area yang luas begitu banjir dan longsor meredah. Bahkan kayu-kayu besar tersebut membuat jembatan beton tak sanggup berdiri, selain batuan besar dari bukit. Warga pun terkejut saat menyadari betapa masif kerusakan yang terhampar di hadapan mereka. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang disertai longsor di Tapanuli Selatan dan Tegal, Sumatera Utara adalah hasil dari pembalakan atau penebangan kayu di hutan di sana. Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu itu adalah pohon tua yang tumbang diterjang arus banjir.
Saat melihat begitu banyak kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang disertai longsor di berbagai wilayah Sumatera bagian utara, banyak yang menyebut bahwa kayu-kayu tersebut adalah hasil pembalakan atau penebangan kayu bulat di hutan-hutan. Namun untuk kasus di Tapanuli Selatan dan Tengah, Kementerian Kehutanan tegas membantah tudingan tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan menyebut, kayu-kayu tersebut bukan hasil pembalakan, apalagi pembalakan liar. Menurutnya, aksi pembalakan liar sudah bergeser ke wilayah Indonesia Timur. Ia menyebut kayu-kayu itu adalah pohon-pohon tua yang ambruk diterjang longsor dan banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah penebang hak atas tanah. Meski demikian, Kementerian Kehutanan tetap akan melakukan penyelidikan karena terungkap ada modus pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui pemegang hak atas tanah PHAT. Dari Jakarta, Yoga Pratomo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkini mengenai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami, ada Nofri Afandi di Tapanuli Selatan. Kita akan perbarui informasinya dari sana. Nofri, bagaimana situasi di sana? Siapa studio? Ya pemirsa, saat ini saya berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir bandang. Dan saat ini kami belum dapat memperbarui data terbaru dikarenakan sulitnya jaringan komunikasi, baik itu kepada BPBD maupun kepada pihak kepolisian. Namun yang dapat saya kabarkan saat ini adalah tadi kami meninjau langsung ke lokasi bencana, tepatnya di 3 desa yang terdampak cukup parah di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yaitu di Aek Ngadol, kemudian Huta Godang, dan Desa Garoga. Di Desa Garoga ini merupakan lokasi tempat jalan lintas Padang Sidimpuan Sibolga terputus, yaitu di antara jembatan Garoga 1 dan Garoga 2. Tadi kami langsung melihat bahwa saat ini sudah ada jembatan sementara yang dibuat, yaitu berupa tumpukan batang pohon kayu yang cukup besar, sehingga ini cukup berbahaya. Namun warga tadi silih berganti, baik dari arah Tapanuli Tengah maupun dari arah Tapanuli Selatan untuk mengevakuasi keluarga mereka maupun mengungsi. Dan saat ini dari data terbaru yang kami dapatkan tadi pagi, ini masih ada sebanyak 30 orang yang meninggal dunia ataupun ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang di lokasi tersebut, dan masih ada puluhan lainnya hilang. Dan untuk saat ini petugas pun masih berjibaku, baik dari tim Brimopolda Sumatera Utara, TNI, serta juga tim Basarnas yang terus mengevakuasi para korban, mencari korban hilang, serta membersihkan material banjir yang saat ini terlihat hampir seluruh rumah warga di sana dipenuhi material banjir berupa lumpur maupun gelondongan batang kayu. Bahkan tadi ada warga yang rumahnya rata ataupun tertimbun dengan lumpur maupun gelondongan batang kayu, sehingga mereka berharap ada bantuan dari pemerintah karena tidak ada harta benda mereka yang tersisa akibat bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini akibat cuaca ekstrim yang melanda. Demikian, saya kembalikan ke studio untuk sementara. Baik, dari rekan Nofri Afandi di Sumatera Utara, kita beralih ke rekan Wahyudi Agus di Sumatera Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Sumatera Barat. Silakan Wahyudi Agus. Ya, pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa kita sekarang berada di Gunung Nago, Batu Busuk, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, suasana yang berbeda jauh sekali kita lihat bahwa hari Selasa kemarin Selasa dan Rabu kita masih berada di sini dengan di sekitarnya ada rumah-rumah warga, rumah-rumah yang ada di Gunung Nago ini, di mana jembatan ketika itu yang rusak dihantam oleh banjir bandang pada hari Rabu kemarin. Nah,
kemarin pada hari Jumat ternyata datang lagi air banjir bandang yang ketiga kalinya, sehingga membuat perumahan warga yang ada di sini hilang semua, tidak ada lagi rumah yang ada di sini. Diperkirakan sekitar 5 rumah yang hancur dihantam oleh banjir bandang pada hari Jumat dini hari kemarin itu. Nah, sementara untuk korban jiwa di Kota Padang sendiri sudah tercatat 10 korban jiwa yang sudah ditemukan, diidentifikasi. Namun sekarang tim SAR masih melakukan pencarian dan penyisiran jika ada korban lainnya. Selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat Sumatera Barat, terutama masyarakat Kota Padang, jika ada warganya atau keluarganya yang masih belum pulang atau tidak ditemukan, agar segera melapor kepada pihak kepolisian agar bisa diteruskan kepada tim identifikasi di PI Polda Sumbar, dicocokkan dengan jenazah-jenazah yang sudah ditemukan. Demikian. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Pantura, Dawuan yang ada di Karawang, Jawa Barat. Ya, akibatnya 2 orang warga dinyatakan meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat sebuah truk melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta diduga mengalami remblong. Kemudian sepeda motor dan mobil yang berhenti di lampu lalu lintas langsung tertabrak truk. 4 minibus, 2 truk, dan 7 sepeda motor mengalami rusak parah. 2 orang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Karya Husada. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Karawang. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana terdapat Polda Metro Jaya ini memastikan bagian tubuh yang ditemukan dalam pencarian terbaru milik Alvaro Kiano Nugroho telah diserahkan kepada forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan hasil DNA ini dijadwalkan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai. Dalam operasi pencarian 2 hari terakhir, tim gabungan berhasil menemukan tulang rahang bawah dan sejumlah bagian tubuh lain yang diduga milik Alvaro. Seluruh temuan telah diserahkan ke tim forensik Rumah Sakit Polri untuk dilakukan pemeriksaan DNA secara menyeluruh. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, para nelayan di Desa Tangket, Kecamatan Arosbaya melakukan sweeping terhadap kapal nelayan dari Gresik dan Lamongan di laut perairan setempat. Belasan kapal nelayan Tangket Arosbaya Bangkalan ini berangkat bersama menyusuri Sungai Muara desa setempat. Mereka berangkat bukan untuk melaut, tetapi untuk melakukan sweeping terhadap kapal-kapal nelayan luar yang hampir setiap hari datang ke kawasan perairan ini dengan menggunakan jaring trawl atau pukat harimau. Sejumlah kapal nelayan luar yang melihat banyaknya perahu nelayan setempat ini langsung berputar balik dan menjauh. Sementara petugas pos keamanan laut terpadu Kamdalu Arosbaya dari TNI AL dan kepolisian berusaha meredam dan mencegah agar tidak diwarnai bentrokan. Para nelayan menyuarakan keresahan mereka kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Presiden Prabowo Subianto agar kondisi ini bisa segera teratasi karena merugikan para nelayan tradisional. Nelayan manapun, kalau misalnya jaringnya itu ikut dalam kegiatan. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend.